Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan Gestalt. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Tarimah Hasanah, kemudian Dani, kemudian Isna Rahmadania, dan kemudian Ernestiani. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pendekatan Gestalt. Jadi, psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt pendapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Selanjutnya, yaitu jadi nanti itu kita akan membahas tentang pertama konsep dasar pendekatan Gestalt, kedua teknik terapeutik pendekatan Gestalt, yang ketiga prosedur terapeutik pendekatan Gestalt, yang keempat kelebihan dan kekurangan pendekatan Gestalt. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Kepada Dani dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar terapeutik pendekatan Gestalt. Di sini dan sekarang Part mengatakan bahwa kekuatan ada pada masa kini. Menurutnya, ketika individu memulai berpikir, merasa dan bertindak dari masa kini, namun dikuasai oleh harapan-harapan yang masa depan. Kecemasan yang dialami individu diakibatkan oleh harapan katatropik dan harapan anastropik. Masa lalu tidak penting kecuali bila berhubungan dengan fungsi-fungsi individu yang dibutuhkan pada masa sekarang. Selanjutnya, konsep dasar terapeutik pendekatan Gestalt. Di saat sekarang, bagi Part, tidak ada yang ada kecuali sekarang. Karena masa lampau telah pergi dan masa depan belum datang. Maka saat sekarang yang penting ketika membicarakan etos saat sekarang, Polles dan Polster mengembangkan tesis bahwa kekuatan ada pada saat sekarang. Mereka sering berbicara tentang perasaan-perasaan, hampir seakan-akan perasaan-perasaan itu terpisah dari mengalami pada saat sekarang. Ahli-ahli mengalami perasaan-perasaan di sini dan sekarang. Selanjutnya, konsep dasar terapeutik pendekatan Gestalt. Dalam terapi Gestalt terdapat konsep tentang urusan yang tidak selesai, yakni mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkap, seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, dan berdosa, rasa diabaikan, dan sebagainya. Karena tidak terungkap di dalam kesadaran perasaan itu tetapi tinggal pada latar belakang dan dibawa kepada kehidupan sekarang dengan cara-cara yang menghambat hubungan yang efektif dengan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kayak tadi yang disinggung kayak kecemasan, kemarahan, terus dendam itu bisa menghambat hubungan diri kita dengan orang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erna. Kepada Mbak Erna dipersilakan.
Di sini saya akan menjelaskan tujuan konseling Gestalt, yaitu yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas. Jadi artinya itu di sini bahwa klien itu harus sadar dari pribadinya sendiri. Yaitu yang kedua, membantu klien menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri. Jadi meningkatkan kesadaran individual agar klien itu dapat bertingkah laku menurut prinsip-prinsip Gestalt. Berikutnya, teknik terapeutik pendekatan Gestalt, yaitu yang pertama ada teknik umum, yaitu pengawalan konseling, yaitu yang menggarap pengawalan proses dan dilakukan usaha, sehingga klien menyadari bahwa meskipun konselor memberikan bantuan, tetapi klien sendirilah yang berusaha mengadakan perubahan pada diri sendiri. Yang kedua, orientasi sekarang dan di sini maksudnya adalah tidak mengkonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar, tetapi memfokuskan pembahasan pada keadaan sekarang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Isna. Kepada Mbak Isna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Erna tadi ya. Selanjutnya itu ada memfrustasikan klien, yaitu menyadarkan klien bahwa ia itu benar-benar bermasalah. Jadi dalam teknik pendekatan Gestalt ini itu si konselor itu menyadarkan si klien itu kalau dia itu benar-benar bermasalah dan lakukan terus-menerus sampai si klien itu bertemu dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kemudian ada teknik eksperiensial mengarahkan klien itu untuk mengalami sendiri, yaitu konselor itu hanya berusaha agar si klien itu mengalami langsung terhadap apa-apa yang telah ditemukannya. Next. Kemudian ada prosedur terapeutik pendekatan Gestalt. Yang pertama itu pendekatan tanggung jawab. Di sini konselor itu hanya menekankan bahwa konselor itu bersedia membantu si klien, tetapi si konselor itu tidak akan bisa mengubah si klien itu sendiri. Konselor menekankan agar si klien itu dapat mengambil tanggung jawabnya atas semua tingkah laku yang telah diperbuatnya. Kemudian yang kedua ada orientasi sekarang dan di sini. Dalam proses konseling, konselor tidak mengkontribusi masa lalu atau motif-motif yang tidak sadar, tetapi konselor itu memfokuskan keadaan sekarang. Hal ini bukan berarti bahwa masa lalu itu tidak penting. Lalu yang ketiga ada orientasi eksperiensial. Di sini itu konselor itu meningkatkan kesadaran si klien tentang dirinya sendiri dan masalah-masalahnya, sehingga si klien itu dapat mengintegrasikan dirinya kembali. Next. Kemudian ada kelebihan dan juga kekurangan dari Gestalt. Yang pertama, dari kelebihannya dulu. Yang pertama itu ada bekerja dengan peristiwa masa lalu dan membuatnya itu relevan hingga sekarang. Jadi dalam pendekatan ini itu yang dibahas itu masa lalunya, dari masa lalunya si klien dan membuatnya itu dan buat relevan dengan masa sekarang. Yang kedua, dalam terapi ini tuh serbaguna dan fleksibel. Kemudian pendekatannya itu kontinuitif dan juga aktif. Next. Kemudian dari kekurangannya terapi ini itu yang pertama, dalam terapi
dengan pendekatan Gestalt ini tidak memiliki dasar teori yang kuat. Kemudian hanya berurusan dengan di sini dan sekarang, tidak lebih. Kemudian yang terakhir itu menangani diagnosis dan pengujian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah presentasinya telah selesai. Jadi kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata.